buka dulu. Datanya udah saya share ya. Datanya udah di-share belum? Data latihan soalnya. Udah Bu di e-learning. Oke. Nanti seperti biasa saya akan kirim juga ininya bahasan hari ini ya, biar nanti kalian lihat outputnya, jawabannya seperti apa gitu ya. Oke. Sudah terlihat Excel-nya udah ya? Sudah Bu. Oke. Nah, nanti soalnya sama seperti ini juga, cuma tidak ada istilahnya soal eksplorasi data deskriptif, soal uji T, soal uji ANOVA nggak ada ya. Cuma ada soal 1, 2, 3. Kalian menginterpretasikan sendiri dia diolah pakai apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang pertama yang ini ya. Nah, ini dia datanya. Ini data udah pasti ini adalah data survei, data kuesioner ya yang disebar oleh peneliti, jadi dikumpulkan total ada 328 data ya. Nah, kalau data seperti ini kita lihat soalnya dulu ya. Soal pertama adalah lakukan analisa deskriptif pada karakter demografinya saja dulu, nomor 1. Meliputi usia, jenis kelamin, jabatan pendidikan. Buatlah grafik dan tabelnya ya. Nah, khusus usia dibuat kategori 20 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, lebih dari 50. 20 sampai 30, 30-nya masuk ya. 31 sampai 40, 40-nya masuk. 41 sampai 50, 50-nya masuk. Ya, ini lebih dari 50. Nah, langkah pertama pastikan tidak ada data kosong dulu. Dicek dulu ya. Caranya adalah kita blok di sini ya. Di sini dulu yang pertama. Kita cek ada data kosong atau tidak. Kalau data kosong maka kalian harus isi ya dengan jawaban yang paling banyak digunakan oleh responden tersebut apa. Kita blok dulu seperti ini, Ctrl Shift ya, pakai Ctrl Shift ke kanan sekali, ke bawah sekali, lalu Ctrl H. Kita cek find kosong, replace with triple X gitu ya, with triple X, replace all. Nah, ternyata tidak ada. Jadi data kosongnya tidak ada, sehingga tidak perlu kita mencari data kosong karena data kosong tidak ada. Oke. Ya. Kedua adalah langkah kedua. Nah, di sini usianya masih bentuknya angka ya. Jadi kita filter dulu di filter. Dicek ya, filter karena kita mau mengkategorisasikan menjadi 20-30, 31-40, 41-50 dan lebih dari 50. Nah, kita lihat di sini. Paling kecil 21 ya. Paling besar nah, ternyata ada ini nih yang pakai TH. Nah, kalau pakai TH ini dihilangkan dulu biar jadi angka. Kita unklik gitu ya. Kita unklik, kita klik yang ini. Nah, ini dia. TH-nya kita buang. Supaya jadi angka dulu semuanya ya. Ini TH-nya kita buang. Saya buang, TH-nya kita buang. Jadi di cleaning dulu datanya sebelum dianalisis macam-macam ya. Kita cleaning dulu. Nah, ini dia. Kita bersihkan. Kalau sudah bersih, kita keluarkan. Baru kita kategorisasi ya. Kita taruh di sampingnya, insert. Ya, ini saya unfilter dulu, ini saya kasih usia. Ya. Sama dengan if ya. If ini kurang dari sama dengan 30 kan 20 sampai 30 ya. Kita kasih 1. If kurang dari sama dengan 40, kita kasih 2. If kurang dari sama dengan 50, kita kasih 3. Sisanya lebih dari 50, kita kasih 4. Kekurung sampai warna hitam. Nah, kalau di Excel saya memang dia minta titik koma ya. Nanti pastikan kembali Excel masing-masing pakai koma atau titik koma. Ikutin ya. Jadi belum tentu yang saya titik koma, di Excel kalian juga titik koma. Jadi harus diperhatikan baik-baik dia mintanya titik koma atau koma. Oke, enter. Kita double klik. Maka sudah terkategorisasi usia ya dengan kategorinya seperti ini sampai 4 ya. Oke, kita akan coba lakukan deskriptif. Kalau untuk deskriptif bisa boleh ya, boleh kalian pakai pakai Excel dengan pivot table atau dengan SPSS. Misalnya dengan SPSS. Ya. Saya buka SPSS. Ya, saya buka SPSS, cancel.
Lalu saya copy ya di sini. Nah, Kak, saya tahu bahwa usia ini bentuknya angka, yang lain string ya. Jadi sini saya copy. Misalnya saya copy dulu semuanya, ya. Kata-katanya juga saya copy. Saya paste spesial transpose, ya. Ini total ada 24 ya, 24. Ini saya copy. Saya masukkan bukan di variable view, bukan di name, tapi di label ya. Ada 24, saya masukkan sini. Nah, ini dia. Nah, di sini usia bentuknya numerik ya, numerik, sedangkan jenis kelamin semuanya adalah string. Ini string, ya ini string. Karakternya saya ganti jadi 40 saja, biar panjang gitu ya. Artinya dia bisa menulis sampai 40 karakter. Saya copy, terus saya ganti semuanya. Saya copy. Jadi string semua, ya. Jadi ini string itu berarti kualitatif, datanya data kalimat ya, bukan angka. Lalu saya kasih di sini ya usia, satu adalah 20 sampai 30 tahun, dua berarti 31 sampai 40 tahun, ya, tiga berarti 41 sampai 50 tahun, dan empat lebih dari 50 tahun. Oke. Itu ya, udah dibuat sini. Nah, tinggal kita copy data dari sini ya. Jadi harus tahu mana string, mana angka ya. Dan saya blok, saya copy. Nah, ini sambil nunggu ya, karena banyak. Nah, atau biar cepat misalnya kalian pakai strategi gitu ya. Langsung aja ini udah selesai, kalian blok sampai pendidikan ya. Terus insert pivot table ya. Boleh pakai pivot table langsung boleh. Ini taruh di row, taruh di value, ini berarti count ya, ini count. Oke. Nah, 328 saya copy. Saya taruh di sheet baru ya, paste spesial. Berarti ini angkanya ini berarti 20 sampai 30 tahun. Ya, ini 31 sampai 40 tahun. 41 sampai 50 tahun. Yang ini lebih dari 50 tahun. Gitu. Ini berarti usia. Ini frekuensi. Yang ini persen. Ya. Kalau persen berarti ini tinggal dibagi dengan 328 tadi totalnya ya. Kita persenin ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini boleh ya. Kalian pakai pivot table tapi tadi ngitungnya apa? Satu-satu gitu ya di sini. Nah, ini jenis kelamin saya keluarin dulu di sini. Ini jenis kelamin. Ya, ini laki-laki perempuan. Saya buat di sini jenis kelamin. Lalu berikutnya adalah jabatan. Saya copy di sini, saya masukin di sini. Ya, ini jabatan. Lalu terakhir adalah yang pendidikan. Saya copy. Pendidikan SMA diurutin yang pertama ya, kita cut, insert cut cell. Nah, udah tinggal dibuat ya. Ini jenis kelamin, jabatan, ya, ini pendidikan. Jenis kelamin. Oke, ini saya copy ya. Nah, lalu kalau udah masuk semua, tinggal kalian analisa aja nih kalau pakai apa, SPSS ya. Kita frekuensi, masukin usia sampai pendidikan. Ya, ini chartnya. Pakai bar chart, pakai yang percentage ya, pakai percentage, continue, oke. Ya. Nah, maka ini keluar ya. Ini usia, kita copy. Masukkan juga di sini ya, usia. Akan sama dia, usia. Nah, seperti itu. Nanti kita masukkan bentuknya seperti ini ya. Ini tabel usia. Jadi dirapikan ya.
tabel usia. Misalnya saya mau buat tabel usia, ya, tabel usia ini saya copy. Dia bentuknya seperti ini nih ya. Jangan lupa diklik, klik kanan, auto fit to content. Baru kita klik tabel design, pilih yang warna biru atau kuning, silahkan ya. Bebas-bebas saja ini, seperti ini. Nanti untuk gambarnya tinggal dibuat ini gambarnya. Insert grafik ya. Nah ini dia, insert. Ya ini kita pilih yang ini boleh ya, beda-beda boleh. Lalu kita ganti ke persen, tarik aja ya. Ini berarti dia usia. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama dia. Bu, kalau kita mau pakai yang ini aja, yang tabulasi dari apa? Dari SPSS boleh ya, boleh. Ini boleh langsung ya, boleh. Nah, jangan lupa grafiknya. Bu, kalau grafiknya mau pakai yang dari SPSS boleh? Boleh ya. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai SPSS atau mau pakai Excel. Yang penting permintaan saya kan di sini di soalnya tidak ditentukan harus grafiknya apa, karena di sini mintanya adalah ya, dia dalam bentuk apa? Tabel dan grafik ya. Jadi tabelnya boleh diambil dari yang apa? Dari SPSS. Nah, pada saat kalian copy ya, copy tabel dari apa? SPSS pas dipaste gitu ya. Nah, jangan bentuknya seperti ini ya. Tinggal diklik aja di sini, nggak usah takut ya. Tinggal diklik aja. Jadi tinggal kalian ganti aja bentuknya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi biar tidak terlihat bahwa memang itu output dari SPSS. Lalu gambarnya tinggal di copy di sini ya. Nah, itu adalah pilihan saja, ini copy boleh di sini tinggal masukin bawahnya. Nah, ini sudah jadi untuk yang jawaban kalau dia pakai SPSS ya. Ini output SPSS yang tadi yang ini ya. Ini adalah output dari Excel. Kita olah sendiri pakai Excel. Jadi bebas ya. Jenis kelamin kalau pakai pie chart di Excel bagaimana? Ya kalau pakai pie chart, karena kenapa pakai pie chart di sini? Ya karena dia cuma 2. Tinggal diklik aja di sini, insert ya, pie chart, lalu kita cari yang ini dulu nih, yang ada namanya sini, baru tarik ini. Nah, ini maka udah otomatis dia akan kebagi menjadi laki-laki dan perempuan. Bu, kalau misalkan ngikutin yang di SPSS boleh? Boleh, boleh ya. Jadi mau pakai hasil output SPSS maupun Excel silahkan. Sehingga nanti interpretasinya yang penting adalah di sini sebaran usia ya, tertingginya adalah 3140 tahun ya, dengan jenis kelamin paling tinggi adalah laki-laki ya, 66%, dan jabatannya juga paling banyak adalah lainnya di sini ya. Dengan pendidikan terakhir paling banyak adalah S1 ya di sini. Nah, ini boleh dibuat gambar untuk bar chart ataupun output dari SPSS, tapi tadi syaratnya tabelnya jangan benar-benar plok-ketuplok gitu ya dari si apa SPSS gitu. Misalkan tadi adalah jenis kelamin. Nah, ini saya copy. Ini saya copy jenis kelamin untuk yang versi SPSS-nya ya. Maka kalian blok, terus tabel design, pilih aja ini yang hijau gitu ya. Berarti udah ketahuan di sini persen. Nah, ini dia. Terus saya masukkan gambarnya di bawah. Nah, ini dia. Nah, ini saya copy. Berarti ini adalah untuk yang grafik dan tabel untuk si usia. Berikutnya adalah tabel dari jabatan. Ya, gini kita copy. Lalu saya copy di sini. Saya ya, saya ganti. Nah, seperti ini. Ditarik ya biar rapi, ketahuan judulnya. Udah gitu baru dimasukin jabatan. Kita copy. Ya. Ini terakhir adalah yang pendidikan. Pendidikan. Ini saya copy. Ini dia. Copy. Seperti itu ya. Jadi kalian bebas memilih mau pakai yang versinya Excel seperti ini ya, dengan pivot table, atau yang versi SPSS, tapi tolong perhatikan keterangan ininya ya, string dan numerik.
String ini hanya bisa dipakai kalau kalian, menganalisanya hanya deskriptif, tapi kalau udah pengujian-pengujian maka harus numerik semua, ya. Oke. Berikutnya adalah soal nomor berikutnya yang 2, yang B ya, yang B, yang kita lihat di sini. Dia meminta kita untuk lakukan cross tabulation antara usia dengan jenis kelamin, lalu jenis kelamin dengan jabatan, jabatan dengan, pendidikan ya. Usia dengan jenis kelamin. Ya sudah, kalau ini bisa di sini nih langsung, SPSS ya, analyze, descriptive, cross tab. Usia ya, usia kita taruh di, kolom, jenis kelamin taruh di row, oke. Nah ini dia. Jadi udah kita punya apa, punya tabel gitu ya, usia dengan, jenis kelamin. Nah ini dia, ya. Kalau untuk apa, untuk row sama kolomnya boleh beda-beda nggak masalah. Mau kolomnya usia, mau row-nya jenis kelamin tidak masalah. Yang penting dia bisa kelihatan bahwa terbanyak adalah di usia 31 sampai 40 tahun dengan laki-laki hampir setengahnya wanita ternyata usianya gitu ya di sini ya. Kalau misalkan SPSS-nya berarti kalian tinggal copy di sini gitu ya. Nah gitu. Nah ini boleh nih didesain lagi menjadi seperti ini ya. Nah ini juga. Nah ini nah, jadi ketahuan usia dengan jenis kelaminnya. Ya, ini dia. Ya, ini output yang kalau beda row sama kolom. Lalu jenis kelamin sama jabatan ya. Jenis kelamin sama jabatan. Ini ditarik lagi sini. Jenis kelamin sama jabatan berarti di sini langsung analyze, deskriptif, cross tab, jenis kelamin sama jabatan. Ini jabatan. Masukin jabatan ya. Nah, ini udah ketahuan jabatannya ya. Lalu berikutnya adalah pendidikan versus jabatan. Pendidikan row jabatan di sini ya. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah di datanya. Saya mau cek di jabatan. Jabatan. Jabat. Oh. Nah, di sini nih ya. Nih, ketika saya copy jabatan karakternya cuma 8, maka dia nge-detect-nya di sini ya, hati-hati nih. Pantesan tadi ada yang error kayaknya. Ini kan ada pejabat pengadaan ya. Pas 8 ternyata dia hanya bisa menangkap si pejabat saja ya. Maka ini width-nya atau karakternya ini kurang ya, kurang. Jadi ini harus diganti menjadi 40 nih, hati-hati ya. Ini saya copy ya, ini 40 semua supaya bisa ketahuan ya ininya apa, nggak kepotong, ini kepotong dia. Tapi pada saat saya lebarin ya jadi 40 ya, ini dia saya copy. Ya, saya copy supaya dia ke capture semuanya ya. Nah ini dia. Saya paste lagi di sini. Saya paste lagi di sini. Nah ini kepotong dia. Nah, ya. Nah, kan pada saat saya width-nya saya tambah ya di sini, maka setelah kita cek di sini nih frekuensinya, frekuensinya ya. Nah, ini dia. Ya, baru kelihatan tuh jabatannya ada semuanya, pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan lainnya ya. Seperti itu. Jadi hati-hati di sini ketika dia di data kualitatifnya agak lebar ya. Ini kan nggak mungkin 8 karakter. Maka dibuat width-nya menjadi 40 saja biar kebaca semuanya. Begitu juga dengan sebelahnya ya, sangat setuju, tidak setujunya ya. Jadi pada saat kita descriptive cross tabulation antara pendidikan dengan jabatan, maka akan keluar seluruh jabatan dengan pendidikannya. Nah ini baru benar ya, seperti itu. Nanti kita tinggal copy, lalu keluar ini jabatan versus pendidikan, tinggal di
didesain lagi gambarnya ya, kita rapikan seperti itu. Nah, ini untuk soal yang kedua terkait cross step-nya ya, cross step. Nah, berikutnya adalah analisa deskriptif dari seluruh pernyataan. Nah, karena di sini adalah dia mintanya analisa tabulasi frekuensi berdasarkan jawaban setuju tidak setuju, dibuat rata-rata grafik untuk urutan pernyataan berdasarkan rata-rata tertinggi sampai terendah. Maka kalau menggunakan SPSS ini bisa lama. Misalkan gini, analyze ya, descriptive frekuensi. Nah, ini saya keluarkan ya, ini saya keluarkan. Saya masukin semuanya, saya mau lihat frekuensinya, tabulasi frekuensinya, gini ya. Saya copy gitu ya. Di sini statistiknya kita keluarkan min-nya rata-ratanya. Continue oke. Okay. Nah, di sini ya. Nah, dia nggak bisa ngeluarin karena kan kualitatif ya. Nah, dia cuma bisa ngeluarin setiap masing-masing pertanyaan itu berapa yang ragu-ragu, berapa yang setuju. Nah, ini kalau di copy satu-satu ke Excel lama. Seperti sebelumnya saya infokan bahwa kalau mau melihat sebaran jawaban dengan metode pakai SPSS per masing-masing di copy lalu dimasukkan ke mana? Ke Excel akan lama. Maka cara cepatnya adalah kita pakai Excel aja ya. Ini saya view-nya saya freeze dulu. Nah, ini dia. Nah, caranya seperti ini. Kita hitung ya di sini. Pakai count if. Berarti ini dari sangat tidak setuju ada berapa? Sangat tidak setuju. Berarti ini tidak setuju. Ini ragu-ragu. Setuju. Sangat setuju. Ya, ini. Berarti ini sama dengan count if ya, ini count if ini adalah kriterianya menghitung jumlah yang tulisannya adalah sangat tidak setuju. Ya, ada 2 ya. Lalu kita tarik ke sini. Ya, kita tarik lagi di sini yang tidak setuju. Lalu saya tarik lagi di sini yang ragu-ragu. Lalu saya tarik lagi di sini jumlah yang setuju. Ini tarik lagi ke atas ya, supaya masuk di sini semuanya. Tarik lagi ke atas. Ini adalah setuju. Lalu yang sangat setuju. Ini sangat setuju. Ini sama dengan pernyataannya. Kalau sudah, tinggal kita tarik ke samping. Ya, maka sudah masuk. Nah, ini dia. Ya. Lalu saya copy. Saya copy gitu, ya. Lalu saya masukkan di sini, ya, di coret-coretan ini. Ya. Klik kanan, paste spesial, values transpose. Nah, ini dia. Ya. Ini berarti ini frekuensinya, ya. Yang jawab setuju dengan sangat tidak setuju, ya. Seperti itu. Lalu kita buat rata-ratanya. Ini rata-rata. Rata-rata. Rumusnya adalah 2. Kalau sangat setuju kita kasih 1 ya. Kita kali 1. Ditambah 10 kita kali 2 karena tidak setuju kita kasih angka 2. Ditambah ragu-ragu kita kali 3. Ditambah setuju kita kali 4. Ditambah sangat setuju yang jumlahnya kita kali 5. Kalau sudah kita bagi 328. Maka muncullah rata-rata seperti ini. Ya, kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di double klik, maka akan mengurut ya. Ini berarti pernyataannya. Pernyataan. Lalu ini frekuensinya ya, kita masukkan. Kita hitung rata-ratanya, kita sort ya, rata-ratanya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini sudah mengurut, ini kita kasih nomor.
1, 2, ada 20 pertanyaan ya, 20 pernyataan. Ini saya merge. Nah, lalu saya buat grafik ya, ini saya copy ini dulu, lalu saya insert. Nah, ini dia, dapat. Lalu ini saya tinggal tarik ke sini. Ya. Nah, ini udah ngurut dari yang terbesar sampai yang terkecil untuk tabelnya. Ini saya buat lagi ya. Ini frekuensi. Ini rata-rata. Kalau sudah kita copy, ini kita tabelkan. Sebenarnya ini cara mentabelkan gitu ya. Nanti kalau dipaste dia seperti ini, maka caranya adalah kita blok. Ya, kita blok begini, kita klik kanan, auto fit to content. Nah, seperti itu. Lalu desainnya kita rapihkan. Nanti ini tinggal kita tarik ya, kita rapihin di sini nomornya. Nah, ini dia. Sangat tidak setuju. Tidak setuju gitu ya, ragu-ragu. Ya, ini saya masukin seperti ini ya. Nah, kalau terpotong seperti ini, di mana halaman keduanya tidak ada judul, seperti biasa kita blok judulnya, lalu layout, repeat to header row ya, maka secara otomatis halaman berikutnya sudah ada judul. Ya, seperti itu. Nah, ini output dari yang soal ketiga yang menempatkan rata-rata tabel sebaran jawaban berdasarkan frekuensi dan rata-rata tertinggi sampai terendah atau terendah sampai tertinggi. Yang penting diurutkan sehingga bisa ketahuan di grafik mana yang pernyataan paling tinggi rata-ratanya dengan paling rendah rata-ratanya. Jadi bisa ketahuan di sini. Ya. Nah, ini soal nomor 1 ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak terkait overview dari analisa yang pertama, yaitu terkait deskriptif hasil eksplorasi data survei. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum lanjut ke nomor 2. Silakan. Oh, berarti kalau setengah-setengah itu apa ya? Ada yang pakai Excel terus ada yang pakai SPSS. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kan karena di soal saya tidak menentukan harus pakai SPSS ya untuk deskriptif. Tapi kalau nanti uji-uji yang soal berikutnya ya nggak bisa pakai Excel, harus pakai SPSS. Khusus di deskriptif ini kalian boleh campurkan aja gini. Bu, kalau saya pakai SPSS semua boleh ya? Boleh, cuman kan lama. Lamanya ya kamu copy dulu satu-satu yang tadi, output yang ini. Di-copy lagi, dibentuk frekuensinya. Kan lama. Kalau tadi pakai Excel, ternyata lebih cepat dengan count if tadi kan. Bisa ngitung berapa jumlah satu, lalu kita hitung rata-ratanya gitu ya. Jadi sebenarnya itu masalah strategi aja. Jadi ya makanya di soal tidak saya sebutkan harus pakai SPSS. Kecuali di soal saya bilang gunakan SPSS, tidak boleh pakai Excel. Nah, gitu baru ya. Oh, ini kan hanya menampilkan output dari tabel dan grafik dari data survei. Gitu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor berikutnya. Ya, ini. Soal ini sebenarnya adalah uji beda. Kenapa pertanyaannya? Harusnya ada rasa penasaran gitu ya, misalnya. Kok data jenjang pendidikan tapi dia bilangnya di sini soal uji T. Nah, pas dicek kita filter gitu ya, kita cocokkan. Oh, ternyata pendidikannya cuma S1 dan S2 ya. Nah, berarti kalau uji beda indeks kinerja dengan indeks disiplin berdasarkan jenjang pendidikan, berarti menguji indeks kinerja dengan indeks disiplin S1 versus S2. Lalu berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dengan perempuan. Nah,
poin ketiga inilah yang pakai split di dalam SPSS. Splitnya ya. Uji beda indeks kinerja dan indeks disiplin antar jenjang pendidikan per masing-masing kelompok, kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan ya. Kalau sudah uji seperti ini, maka ini harus diubah menjadi angka 1 2 ya gitu. Kita ubah dulu yang pertama ya, kita insert di sini. Saya pakai jenjang pendidikan dan jenis kelamin, saya copy ya. Nah, di sini cuma ada S1 dan S2 ternyata ya. Di sini udah cek S1 S2. Yang jenis kelamin cuma laki-laki dan perempuan. Jadi kita buat di sini ya. If sama dengan S1 kita kasih 1. Sisanya kita kasih 2. Nah, jenis kelamin if sama dengan laki-laki kita kasih 1, yang lain kita kasih 2. Ya. Kalau sudah kita blok, kita double klik. Nah, maka udah otomatis dia berubah 1 2. Bentar ya, saya nunggu ajan dulu bentar. Oke. Oke, ini udah saya masukkan sekarang di SPSS. Seperti biasa, saya masukkan judulnya dulu. Saya copy. Transpose di sini, saya copy. Ada 4, saya masukkan di variable view di label. Ya, ini jenjang pendidikan. Value-nya 1 berarti adalah S1, 2 berarti S2. Oke ya. Tidak ada desimal, ini juga tidak ada desimal. Jenis kelamin 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Oke, ya, ini dia. Ya, sudah. Kita masukkan datanya. Ini juga desimalnya tidak ada. Kita masukkan. Nah, kalau ini nggak bisa pakai Excel, harus pakai SPSS. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, sekarang kita cek dulu ya data. Biasanya kalau uji ya, kita cek pertama hipotesisnya ya di sini. Nah, kita buat hipotesa dulu. Yang pertama, soal pertama adalah uji beda indeks kinerja dan indeks disiplin berdasarkan jam pendidikan. Berarti hipotesisnya adalah H0 mu S1 sama dengan mu S2, H1-nya mu S1 tidak sama dengan mu 2. Maka kita uji indeks disiplin dengan indeks kinerja berdasarkan jenjang pendidikan. Analyze, compare mean,
independent sample t-test. Kita klik di sini. Yang mau kita uji adalah indeks kinerja dengan indeks disiplin. Kita masukkan. Tadi saya bilang kenapa jenis kelamin harus diangkain, Bu. Kenapa nggak harus langsung aja laki-laki perempuan. Kalau kalian tidak diangkain, maka di sini di group file tidak akan muncul dia di sini, ya. Karena dianggapnya string atau kualitatif. Jenis pendidikan saya masukin, tadi saya kasih angka 1 dan 2. Ya, oke, continue. Oke. Nah, dapat ini ya. Ini kita copy, ya. Kita copy di sini, ya. Masukkan. Nah, seperti biasa setiap tabel desainnya tolong diubah ya, mau pakai hijau atau biru silahkan gitu ya, supaya tidak terlihat bahwa itu adalah output dari SPSS ya. Ini saya tabel desainnya kita ganti ya, seperti itu. Nah untuk uji T ini ya, kita ngopinya jangan ngopi paste biasa ya, tapi klik kanan, copy spesial, pakai yang image aja ya, pakai image supaya bisa dibentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Karena kalau nggak image dia berantakan. Nah, ini sebenarnya saya kotakin untuk memudahkan saja bahwa kalau nilai probability dari uji F-nya nilai probability lebih besar 5%, maka pakai yang pertama. Karena ini lebih kecil 5%, makanya yang kita hitungnya pakai yang kedua. Nah, hasil uji pertama untuk indeks kinerja menunjukkan bahwa nilai T hitungnya 0,050 ya. Dengan probability-nya adalah 0,960. Karena probability-nya lebih besar 5%, maka terima H0. Artinya tidak ada perbedaan ya antara rata-rata indeks S1 dengan S2 indeks kinerja ya, seperti itu. Nah, artinya karena dia tidak ada berbeda nyata, berarti jenjang pendidikan tidak mempengaruhi indeks kinerja ya. Berikutnya adalah uji T untuk indeks disiplin. Kalau kita lihat di sini ya, nilai probabilitas dari uji F-nya 0,02, lebih kecil 5%. Pakai yang bawah T hitungnya ya. T hitungnya 1,073 dengan probability 0,239 ya. Karena 293 ya. 293 lebih besar dari 5% ya, maka terima H0 berarti memang tidak ada perbedaan indeks disiplin antara jenjang pendidikan S1 S2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jenjang pendidikan tidak mempengaruhi indeks disiplin. Maka ini untuk membandingkan indeks kinerja dan disiplin berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, sekarang kalau berdasarkan jenis kelamin, ya jenis kelamin kita analyze lagi, compare mean, independent sample t-test, ini kita ganti dengan jenis kelamin. Jenis kelamin 1 dan 2 ya, continue, oke. Nah ini dia, kita copy ya. Kita copy ini, lalu saya buat hipotesanya ya di sini. Nah, mu laki-laki sama dengan mu perempuan H0-nya, H1-nya. Mu laki-laki tidak sama dengan mu perempuan. Maka hasil uji bedanya kita masukkan tadi tabelnya ya. Tabel seperti biasa kalau tabelnya sudah kalian copy, jangan apa adanya kita desain dulu gitu ya, seperti ini biar kelihatan bahwa outputnya bukan output SPSS. Dan ini kita pastenya adalah paste spesial yang image ya, image saja, yang lainnya jangan diklik. Nah, image supaya memang dia bentuknya adalah JPEG. Oke, maka akan bentuk image seperti ini ya. Kita lihat di sini semuanya uji F-nya atau Leuven test-nya signifikan 0,002, berarti pakainya yang bawah semua T hitungnya ya. T hitung yang pertama untuk indeks kinerja min 3,224 dengan nilai probability-nya 0,003. Karena 0,03 lebih kecil 5%, maka tolak H0, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata indeks kinerja laki-laki dengan perempuan. Sehingga terbukti bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap indeks kinerja. Begitupun dengan hasil uji beda disiplin, ya sama. Dengan nilai T hitung min 5,365, dengan nilai probability-nya 0,00, artinya terdapat perbedaan yang signifikan ya, berarti jenis kelamin mempengaruhi terhadap indeks disiplin. Nah, sekarang karena dia ada beda, maka wajib dibuat tabel seperti ini ya. Misalnya ya, saya buat seperti ini tabelnya, n-nya saya delete ya. Lalu hanya min-nya saja, standar deviation juga saya delete. Ya. Kalau sudah kita blok di sini ya. Di sini nih khusus indeks kinerja disiplin. Ini saya buat desimalnya sama, 2 angka di belakang koma ya. Ini saya blok di sini, saya insert. Nah, seperti ini. Ya, kita buat bentukannya seperti ini biar kelihatan rata-ratanya gitu ya. Nah, ini dia.
Ini boleh diganti kalau untuk indeks kinerja kita kasih warna hijau, ya. Kalau untuk indeks disiplin kita kasih warna biru. Nah, jadi untuk membedakan ini adalah uji beda untuk yang kinerja, berbeda antara laki-laki perempuan di mana perempuan lebih tinggi. Sehingga di sini kita bisa copy datanya, ya. Lalu kita kasih interpretasi bahwa dari grafik rata-rata indeks kinerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Begitupun dengan indeks disiplin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Ini boleh ya dikeluarkan kalau hasil uji T-nya signifikan. Contoh yang tadi tidak signifikan maka tidak perlu sampai dibuat grafik seperti ini ya, karena memang tidak berbeda nyata. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi kalau udah signifikan silakan bentuk sampai bentuk grafik seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya, uji beda indeks kinerja dan indeks disiplin antara jenjang pendidikan tapi di masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan menjadi splitnya ya. Maka saya buat di sini H0-nya mu S1 sama dengan mu S2, mu S1 tidak sama dengan mu S2. Karena kita uji berdasarkan kelompok. Jadi kita keluarkan kelompok laki-laki dan perempuan. Maka ini harus di-split based on jenis kelamin. Kita split dulu. Data split file ya, organize output by group pakai yang jenis kelamin ya, per kelompok jenis kelamin. Dah. Maka ada keterangan split file separate by var 02 ya, artinya based on jenis kelamin. Lalu kita analisis lagi dengan uji T-nya. Compare mean, independent sample t-test. Nah, ini kita gantikan karena dia jenjang pendidikan ya, kita masukin di sini jenjang pendidikannya 1 2. Oke, continue. Nah, maka otomatis dia akan keluar per laki-laki. Yang ini dia datanya. Sama seperti tadi, ini saya copy ya untuk yang laki-laki dulu ya. Kita masukkan di sini, dapat datanya. Lalu uji T-nya kita seperti biasa copy spesial ya, pakainya image saja ya. Oke, gitu ya. Baru ketahuan di sini kita paste. Nah, terlihat di sini bahwa masing-masing kalau dari nilai probability-nya semuanya lebih besar 5% ya. Berarti untuk kelompok laki-laki tidak ada pengaruh jenjang pendidikan terhadap indeks kinerja maupun indeks disiplin. Karena nilai probability-nya yang 0,8 lebih besar 5%, yang indeks disiplin nilai probability-nya 0,403 lebih besar 5%, sehingga tidak berpengaruh. Nah, berikutnya adalah untuk yang kelompok perempuan. Untuk kelompok perempuan di sini ini dapat ya, karena udah tahu nggak signifikan, maka nggak perlu sampai dibuatkan grafik seperti yang tadi ya. Nah, ini untuk yang jenis kelamin perempuan, kita copy ya. Kita masukkan di sini tabelnya. Lalu kita copy hasil output uji T-nya di sini. Ya, ini dia hasil uji T-nya. Lalu kita lihat di sini sama-sama ya masih belum signifikan. Baik yang indeks kinerja maupun indeks disiplin. Sehingga bisa kita lihat bahwa meskipun dipisah laki-laki perempuan, tetap bahwa jenjang pendidikan tidak mempengaruhi indeks disiplin maupun indeks kinerja. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk soal uji T ya, uji T. Seperti itu. Jadi kalian harus paham bahwa kalau ada soal yang dia meminta seperti ini pasti masuknya split nih di sini ya. Nah, ini dia. Karena kalau kalian nggak paham split, ya nggak akan bisa ngerjain yang nomor 3 ya. Jadi harus paham itu artinya ada di split ya, based on splitnya adalah jenis kelamin. Sampai sini silakan ada pertanyaan nggak terkait uji T? Silakan. Yang masih bingung atau mau ada yang ditanyain? Ya cukup, Bu. Udah ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjut yang uji ANOVA ya, uji ANOVA. Nah, uji ANOVA ini kenapa disebut uji ANOVA atau uji beda lebih dari 2 sampel? Ada 2 ya, parametrik dan non parametrik. Kalau ANOVA untuk yang datanya menyebar normal, kalau yang non parametrik berarti dia datanya tidak menyebar normal. Karena kita membandingkan antar negara, ya seperti itu. Tahap pertama adalah
kita mau menguji dulu di sini, dia uji beda antar negara, kedua adalah, nah ujilah beda rata-rata antar negara, tapi sebelum tahun 2010 dan setelah tahun 2010 nih sebenarnya, tahun 2010 ya. Berarti ini ada splitnya nih di tahun, maka kita bikin angka untuk negara dan DAMI untuk tahunnya, untuk kegiatan bahwa ada data yang dianalisa sebelum tahun 2010 dan setelah tahun 2010. Maka di sini saya buat negara, ya, negara. Di sini tetap tahun, ya. Kalau tahun berarti saya buat if, ya, ini kurang dari sama dengan 2010, saya kasih angka 1, sisanya saya kasih angka 2. Kalau negara, ini ada 13 negara, ya. Jadi saya buatnya seperti ini. Saya filter gitu ya. Saya ambil aja tahun 2022, 2002 di sini. Maka saya kasih angka negara Amerika, saya kasih angka 1, saya kasih kedua ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ada 13 negara. Setelah itu baru saya breakdown seperti ini. Saya double klik 1, maka dia akan muncul gitu ya. 2, otomatis gitu ya. 3, double klik ya. Ya, kalau sudah kita buka SPSS-nya. Ya. Negara tahun ini saya copy judulnya. Spesial transpose ya, ini saya copy. Ada 5 row. Saya pakai variable view di label. Ini dia, ya, negara tidak desimal, ini juga tidak desimal. Oke, tahun saya kasih kategori 1 itu berarti sebelum 2010, 2 setelah 2010. Negara saya buat di sini biar cepat, kalau ada 13. Satu USA, 2 Malaysia, 3 Mesir, 4 Italia, 5 Jepang, 6 Jerman, 7 Inggris, 8 Rusia, 9 India, 10 11 Vietnam, 12 Kanada, 13 Filipina. Oke, udah masuk sini, tinggal kita copy datanya. Ya, datanya saja yang di copy, jangan judulnya ya. Kita copy datanya, masukkan di sini. Udah. Yang ini tidak ada desimal, kita nolin aja. Yang JDPI sama JDPJ. Oke. Nah, ingat pada saat uji ANOVA, langkah pertama adalah uji normalitas data dulu. Antara JDPI, JDPJ, dan RCA. Ada data yang normal nggak? Karena kalau normal berarti dia pakainya ANOVA, kalau tidak normal berarti dia pakainya Kruskal-Wallis. Ya, non-parametric, legacy dialog, one sample KS. Saya masukkan JDPI,
JDPJ dan RCA. Oke, maka keluar ini, kita copy ya. Kita copy, ini hasilnya. Ya, di sini terlihat bahwa nilai probability untuk JDPI 0,00 ya. Ya, lebih besar dari 5%, lebih kecil 5%, tolak H0, berarti datanya tidak menyebar normal. Maka uji beda yang dipakai adalah Kruskal-Wallis ya. Ya, begitu pun dengan JDPJ dan RCA. Karena seluruhnya nilai probability-nya lebih kecil 5%, maka artinya data-data tersebut tidak normal sehingga ya uji yang digunakan bukan ANOVA tapi Kruskal-Wallis. Nah, sekarang kita buat hipotesanya. H0-nya mu1 sama dengan mu2, mu3 sampai mu13 ya, artinya semuanya sama. H1-nya minimal ada yang berbeda. Maka kita uji baik RCA, JDPI, JDPJ terhadap perbedaan rata-rata antar negaranya. Kita klik sini analyze, non parametric ya. Legacy dialog ada nih K independent sample. Lalu saya masukkan ini yang diukur JDPI, JDPJ, RCA terhadap negaranya ya. Negaranya nilainya 1 sampai 13. Ya, continue. Kita klik Kruskal-Wallis oke. Nah, ini dia min rank-nya. Nah, ini hasil dari uji ya, uji Kruskal-Wallisnya. Kita paste di sini. Ya. Nilai probability untuk JDPI 1 ya. Lebih besar 5%, berarti memang tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Kedua adalah JDPJ dengan nilai probability-nya 0,00, lebih kecil 5%, maka artinya ada perbedaan ya. Nanti kita lihat dari grafik min rank-nya. RCA juga sama, nilai probability-nya lebih kecil 5%, maka tolak H0 berarti model yang terpilih ada perbedaan ya antar negara terhadap rata-rata RCA ya. Nah, ini min rank-nya dari sini. Kita cek. Min rank itu hanya yang signifikan aja, yaitu JDPJ dan RCA saja. Ini kita copy ya. Kita copy ya, lalu masukkan aja di sini. Ya. Yang signifikan kan hanya JDPI dan ini nggak signifikan ya. Ini nggak signifikan. Yang pertama yaitu adalah JDPI. Ini nggak usah dibuat tabelnya. Yang kita buat adalah yang JDPJ. Ini saya blok, saya insert gitu ya. Lalu saya copy begini. Nah, ini kita tarik aja ke samping sini. Akan terlihat di sini ya masing-masing negara dengan rata-rata dari si JDPJ. Saya tinggal copy lagi di sini untuk min rank-nya. Semakin tinggi min rank-nya, maka artinya semakin tinggi rata-ratanya. Ini satu lagi. Saya tarik ke bawah. Ya, sehingga ini dapat nilai untuk min rank JDPJ. Tertinggi adalah USA ya. Kedua adalah Inggris, lalu Kanada, lalu Belgia ya di sini. Lalu min rank-nya untuk RCA tertingginya Mesir, Inggris ya, terendahnya adalah Jepang. Nah, ini untuk uji beda antar negara. Nah, berikutnya uji beda antar negara tapi per waktu sebelum tahun 2010 dan setelah tahun 2010. Maka ini harus di-split dulu. Caranya adalah kita split dulu. Data, split file, splitnya adalah by tahun yang tadi, ya sebelum dan setelah tahun 2010. Maka dia otomatis akan menganalisa dengan memisahkan grup sebelum tahun 2010 dan setelah tahun 2010. Lalu kita buat lagi analyze-nya, compare min, non-parametric ya di sini, legacy dialog, pakai yang K independent sample juga ya. Langsung saja ini udah benar, ya berdasarkan negara langsung oke. Nah, maka ini ada keterangan tahun sebelum tahun 2010 ya, 2010. Ini kita copy, sama interpretasinya yang signifikan adalah JDPJ dan RCA. Ini saya nah ini dia ya. Nilai probability-nya lebih kecil 5%, artinya JDPJ ada perbedaan ya. Kalau JDP tidak ada perbedaan. Ini RCA. Min rank-nya diperoleh dari tabel min rank yang ini ya. Kita copy. Nanti sama pembuatannya sama seperti tabel ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk sebelum tahun 2010 tertinggi JDPJ adalah USA, Inggris dan Kanada, lalu Belgia. Lalu untuk min rank RCA-nya tertinggi adalah Mesir
ya Inggris ya, seperti itu. Nah, setelah tahun 2010 kita copy lagi ya. Kita copy di sini datanya ya, output dari setelah tahun 2010. Nah, ini. Nah, ini dia 0,000 ya, signifikan JDPJ dan RCA. Sehingga di sini diperoleh bahwa yang berbeda itu adalah si JDPJ dan RCA. Karena di dalam kursa Wallis tidak ada uji Duncan ya. Uji Duncan hanya ada di ANOVA untuk melihat beda. Nah, ini cukup dengan min rank dari JDPJ ataupun variabel yang signifikan. Seperti itu. Jadi perhatikan nanti soalnya mana yang harus di-split, mana yang tidak perlu di-split. Jadi kalian harus paham hal tersebut ya. Oh, kalau ciri-ciri di-split itu adalah menguji sebuah kelompok di kelompok yang lain gitu ya. Ini menguji rata-rata JDP-JPJ per negara, tapi di dalam kelompok tahun sebelum dan setelah tahun 2010 ya. Ini untuk uji ANOVA atau kurs Wallis. Ini tidak ada ANOVA karena ternyata hasil uji datanya dia tidak menyebar normal sehingga tidak memerlukan ANOVA. Dia cukup dengan kurs Wallis. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait ANOVA sebelum kita beralih ke korelasi dan regresi. Ada? Ibu mau tanya yang tadi waktu tes persebaran normal atau enggaknya itu. Paling atas ya, Bu ya. Itu kan ada yang itu kan semua kurs Wallis ya. Tapi mungkin nggak kalau misalnya ada yang satu kurs Wallis, satu lagi ANOVA gitu. Mungkin. Ya kamu tinggal ini aja. Tinggal diujinya. Berarti nggak semua pakai kurs Wallis, ada yang ANOVA gitu. Kalau udah ANOVA pakainya uji Duncan. Ya, jadi nggak semuanya harus udah pasti bakalan nggak normal gitu, enggak. Ya, gitu. Berarti nanti metodenya beda lagi ya, misalnya yang jadi yang satu kurs Wallis, satu ANOVA gitu ya, Bu? Betul. Oke, makasih, Bu. Silakan, yang lain kalau ada saya lanjut. Ibu izin nanya. Boleh, silakan. Yang nilai probabilitas yang 0,00 itu tuh sampai interval berapa masih dikatakan kurang dari alfa 5% dan interval dari berapa ini yang lebih dari, jadi dari 0,00 itu tuh intervalnya sampai berapa sih Bu yang bisa dikatakan kalau itu Enggak, tuh ini udah kalau 0,00 udah pasti kecil. Coba kamu tahu nggak 5% berapa? 5% berapa? 0,05 kan? Ya. 0,05 bukan 00, 0,05. Itu aja udah pasti lebih kecil 0,05. Itu sebenarnya 0,0001 sebenarnya kecil banget. Makanya di belakangnya 0,0 bukan 0 ya. Berarti kecil sekali. Cukup dengan 0,00 aja, nggak ada intervalnya. Udah pakai aja 0,00. Udah kalau 0,00 mah udah pasti lebih kecil. 0,01 aja lebih kecil 5% kan? 0,01 aja udah lebih kecil 5%. Jadi nggak ada interval. Udah pakai aja yang itu yang ada dibuat seperti itu. Artinya itu memang signifikan sekali gitu. Benar-benar nggak normal lah gitu. Oke, kalau misalnya yang lebih dari 5%-nya, berarti yang lebih besar dari 0,5%. Iya, bukan 0,5%, 0,05 itu berarti 5%. Oke, Bu, oke. Iya. Misalkan ini contoh nih. Misalnya nih 0,101 misal ini 0,01. Ini berapa persen? 10,1% kan? Ya pasti lebih besar 5% kan gitu. Oh, oke, Ibu. Ya. Contoh misalkan ada nih 0,1 ini kayak ini aja. Yang uji bedanya di sini. Ya, mana sih? Oh, yang di atas nih. Nah ini 0,172 ini kan 17,2%, udah pasti lebih besar 5% kan? Makanya Oke, Bu. Oke.
Kalau sudah, kita cek lagi untuk yang soal berikutnya, yaitu korelasi regresi ya. Nah, di sini dia bilang bahwa di soal tersebut, ya saya tulis ini. Ya. Ini USD apa ekspor satuannya USD ini satuannya ya. Ini kalau dibikin ini adalah satuannya ini. Ini satuan, ini variabelnya. Ya. Buatlah analisa korelasi beserta scatter ya, scatternya antara ekspor dengan SCR nilai tukar. Lalu ekspor dengan FCA ya. Kita mau buat scatternya. Kedua, analisa pengaruh ekspor terhadap nilai tukar dan ekspor terhadap RCA. Dari sini ketahuan bahwa independennya adalah atau CX-nya adalah ekspor. Sedangkan dependennya Y-nya itu adalah CXR dan RCA. Nah, itu dulu. Nah, Excel itu selalu dia melihatnya X, Y gitu ya, X, Y. Maka kita keluarkan dulu plotnya, ekspor dengan XCR ya, EXR. Saya blok di sini. Ya, saya blok, lalu saya insert scatter di sini. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini. Maka kita klik kanan add trend line. Nah, add trend line maka otomatis dia sudah akan muncul scatter dengan trend line tersebut. Ya, kita ganti ini dengan apa? Garis ya, ini garisnya. Kalau dari garis terlihat dia positif ya, di sini positif. Nah, ini positif. Ini saya kasih keterangan. Y-nya adalah EXR. Ya. EXR. Ini satuannya adalah USD. Rupiah. Rupiah. Lalu yang bawahnya adalah ekspor. Ini USD gitu ya. Ini adalah ini saya hapus. Nah, ini untuk yang scatter pertama ya. Ini kelihatan dia positif nih. Ini saya copy. Ya, ini saya paste lagi, satu lagi, karena dua, saya tarik ke RCA. Ya, sehingga ini ekspor benar-benar ini ganti RCA persen. Nah, di sini terlihat dia negatif nih, tapi kecil nih, mendekati 180 derajat. Ini udah kelihatan nih nggak ada korelasi nih yang ini ya. Karena garisnya ini hampir mendekati 180 derajat, tapi miringnya ke arah ke atasnya ke arah kiri, berarti ini negatif. Maka kalau ini saya copy ya, ini saya copy, saya masukkan di sini scatternya. Ya, ini scatternya. Ini scatter. Nah, ini dia. Ini ya, nah seperti ini. Nah, ini terlihat bahwa ada hubungan positif antara ekspor dengan rupiah ya atau dengan exchange rate. Ya, ini di sini terlihat positif. Untuk mengujinya ya nggak bisa pakai scatter, harus diuji dengan SPSS. Ya, lalu kita cek di sini, lalu saya masukkan ya data, file, new, data ya. Saya masukkan datanya. Ini saya copy. Yang ada koma cuma EXR dan RCA, saya copy di sini. Saya masukkan di data view. Nah, ini saya kasih keterangan ekspor, exchange rate, dan RCA. Ya. Gitu. Maka untuk melihat korelasi, analyze, correlate, bivariate, ekspor sama EXR. Ya. Ini saya copy. Ada korelasi positif tuh. Saya copy, saya masukin di sini. H0-nya tidak ada korelasi antara ekspor ya. H1-nya terdapat korelasi. Kita paste di sini ya. Datanya. Nah, sini terlihat bahwa ada korelasi ya positif karena signifikan, ini probability-nya ya. Seek to tell itu probability dengan probability 0,00. Karena probability-nya lebih kecil 5%, maka tolak H0 atau terima H1. Artinya terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara ekspor dengan exchange rate. Kenaikan ekspor akan meningkatkan exchange rate, begitupun sebaliknya. Nah, ini dia. Berikutnya tadi ekspor versus RCA. Di sini tadi saya bilang bahwa ini cenderungannya agak
negatif tapi mendekati 0 karena dia mendekati 180 derajat. Jadi kalau garisnya mendekati 180 derajat itu kecenderungannya memang dia korelasinya mendekati 0. Di sini. Nah, lalu kita cek korelasinya, benar nggak? Ya. Analyze, correlate, bivariate. Ya. Ini saya ganti dengan RCA. Oke. Nah, benar kan? 0,050 mendekati 0 ya. Minus ya, sehingga bisa kita katakan bahwa tidak ada korelasi ya antara RCA dengan ekspor. Karena nilai probability-nya ya, nilai probability-nya 0,425. Lebih besar dari 5%. Karena di sini 0,425 itu 42,5%. Udah pasti lebih besar 5%. Maka tidak ada korelasi. Berarti yang ada korelasinya hanya ekspor dengan XR ya, atau exchange rate. Nah, soal berikutnya adalah kita menguji pengaruh ya, pengaruh ekspor terhadap EXR dan RCA. Maka kita analisis regresi jatuhnya kalau melihat ada kata pengaruh. Bila kita analyze regression linear ya. Ditanya dependennya apa? Pertama adalah exchange rate. Independennya adalah ekspor. Oke. Nah, maka akan keluar seperti ini. Tinggal kita copy lagi ya metodologinya apa, model summary-nya. Nah, ini dia independennya ekspor, dependennya exchange rate. Nah, ini adalah hasil dari model summary untuk model summary regresinya dengan R-square-nya hanya 10,1%. Artinya keragaman yang bisa dijelaskan oleh si ekspor terhadap exchange rate hanya 10,1%. Sedangkan sisanya 89,9% ini ya, 89,9% dijelaskan oleh faktor lain luar model, 100 dikurangi 10,1. Berikutnya adalah uji F-nya. Uji F-nya H0-nya model tidak fit, H1-nya model fit. Di sini terlihat bahwa nilai probability-nya lebih kecil 5%, berarti signifikan. Artinya modelnya sudah fit ya. Kalau model fit berarti biasanya signifikan ya untuk si X-nya ya. Lalu kita lihat sini uji T-nya ya, uji T-nya ya, kita lihat di sini. Nah, ini dia uji T-nya untuk membuat persamaan. Kita buka di sini persamaannya. Exchange rate sama dengan konstanta ditambah ini betanya ya 9,613 kali 10 pangkat min 5 ekspor. Dengan nilai probability ini yang kita lihat ya. Ya, yang kita lihat di sini. Nah, ini lebih kecil 5%. Berarti si ekspor berpengaruh terhadap exchange rate. Besar koefisiennya 9,6 kali 10 pangkat min 5. Artinya kenaikan 1 USD, karena ekspor satuannya USD, akan mampu meningkatkan ekspor itu rupiah, 9 kali 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat min 5 rupiah. Ya, ini interpretasi kalau dia signifikan. Kalau nggak signifikan tidak perlu diinterpretasi betanya. Ya, itu kejadian di soal nomor 3 dengan pengaruh ekspor terhadap RCA. Kita regresikan, analyze, regression, linear, independent ekspor tetap dependennya kita ganti dengan RCA ya. Oke. Nah, dapat nih model R-square-nya juga sangat kecil ya. 0,2% R-square-nya ya. Kita masukkan di sini, kita rapikan di sini ya. Nah, ini dia 0,2%. Berarti kecil sekali, bahkan juga ini kayaknya nggak punya pengaruh, hampir 0 ya. Dengan uji F-nya model tidak fit dan H1 model fit. Dilihat bahwa nilai uji F-nya 0,425 ya. 0,425 udah pasti lebih besar 5%. Kalau besar 5%, ya berarti nggak fit modelnya, ya nggak signifikan. Nah, ini dari uji T-nya juga kelihatan ya, bahwa di sini T hitungnya atau probability-nya itu sangat besar, 42,5%. Itu udah lebih besar dari alpha 5% ya. Probability lebih besar 5% ya, 5%. Artinya ekspor memang tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh maka koefisiennya tidak perlu diinterpretasi ya, karena memang modelnya sudah tidak fit ya, sehingga bisa dilihat bahwa yang mempengaruhi ekspor dia hanya berpengaruh terhadap exchange rate saja. Nah, ini yang sudah saya kerjakan ya. Nanti kalian latihan sendiri untuk menguji ya seberapa paham tahapan-tahapan yang dilakukan, supaya nanti pada saat di ujian tidak salah ya ketika menganalisa data ataupun
tahu bahwa soal ini diuji atau solusinya dengan uji TK atau uji ANOVA atau regresi seperti itu. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan terkait poin nomor 4 korelasi dan regresi. Enggak? Nanti ini saya save. Saya kirim ke grup ya. Silakan ada pertanyaan. Nanti kalau hari Senin kalian pilih soal 1 atau 2, nanti saya lihat aja mood saya, kalau lagi ada mood ya 1 aja soal, dari 4 atau 5 soal kalian pilih mana yang paling gampang untuk dikerjakan. Kalau misalnya ternyata nggak ada yang berkorelasi gitu, nggak apa-apa, Bu? Ya nggak apa-apa, kan namanya juga temuan. Oke. Kan Soalnya namanya penelitian kan pengen tahu ini sebenarnya signifikan nggak? Ya kalau nggak signifikan berarti kan berarti emang dia nggak signifikan. Kan daripada kamu mikir nggak signifikan terus saya tanya buktinya mana? Nah itu gimana? Misalnya yang soal kemarin yang Ibu kasih itu yang buat dicek itu sebenarnya nggak ada yang berkorelasi gitu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi silahkan. Oke. Kalau tidak ada, saya stop dulu. Kalau tidak ada, berarti nanti saya tinggal kirim ya, untuk analisanya, supaya nanti kalian bisa melakukan hal yang saya lakukan. Jadi intinya adalah ketelitian ya. Kalau dapat sesuatu jangan langsung nafsu ngerjain ya, dicek dulu datanya ada yang kosong. Siapa tahu aja saya suka ngerjain gitu, ada saya 1 saya kosongin, 2 saya kosongin. Ngeh nggak nih kalian nih kalau ada data kosong seperti itu. Nah, hal kayak gitu tuh yang yang kadang saya suka selipkan gitu ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada sampai jumpa hari Senin ya. Nanti Senin bukanya 2 e-learning sama apa sih namanya nih, Spirit Academia gitu ya. Nanti yang e-learning buat ini aja, upload tugas aja ya, seperti itu. Pak, Bu, dikit lagi. Misalnya kosong gitu tadi berarti gantinya nanti pakai apa? Kalau tadi datanya ada yang kosong itu terus nanti itu kamu isi dulu dengan data yang paling banyak gitu kalau survei ya. Kalau yang kalau yang regresi mah enggak lah. Kalau yang regresi enggak. Tapi kalau yang kayak survei-survei itu kan kemarin udah saya ajarin kan waktu pertemuan pertama, kalau data kosong cari jawaban yang paling sering dijawab lah sama si responden tersebut gitu. Terima kasih, Bu. Misalkan dia paling banyak jawabnya sangat setuju, ya udah kamu isi dengan sangat setuju berarti. Usia juga gitu kan tadi, misalnya usia kosong terus berarti yang paling banyak. Ya paling banyak aja usianya berapa gitu. Ya. Oke, Bu. Oke ya, jadi nanti kalau ada data survei isi yang paling banyak yang sering muncul aja, masukin situ. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih.